welcome back to our channel. Kini di channel ini akan ada sesi baru, yaitu yang dinamakan Tech News atau Hardware News, di mana kita akan memberikan informasi atau berita yang berkaitan dengan PC gaming, hardware, dan juga mobile gaming dan lain-lain. Di sini tentu akan mencoba untuk memberikan informasi seminggu mungkin 2 hingga 3 kali, dan kurang lebih ya begitu saja. Kita akan mencoba memberikan informasi yang pertama, yaitu adalah Ryzen AMD baru merilis prosesor terbaru yang dinamakan Ryzen 5 7500F, yang untuk sekarang secara eksklusif masih ada eksklusif di Cina. Mungkin beberapa minggu ke depan juga akan di-launching secara global. Tapi sementara kabarnya 7500F ini akan dirilis secara global hanya untuk di PC pre-built seperti bikinan Acer, Lenovo, HP, mungkin MSI dan juga brand lain. Ini prosesor ini memang termasuk dari line up terbaru AM5, soket AM5, di mana dia masih memiliki konfigurasi yang sama dengan Ryzen 5 7600. Hanya saja dia memiliki 100 MHz lebih rendah dibandingkan kakaknya, yaitu 7600, dan juga dia tidak memiliki integrated graphic, yang dimana ditandai dengan adanya huruf F di paling belakang. Secara dia memiliki performa, selain itu dia juga memiliki konfigurasi yang sama. Selain itu, seperti adanya dia sudah termasuk AM5, terus memiliki support untuk memori DDR5, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang dirilis secara untuk menantang, ya, itu dari Intel, yaitu Core i5 i5 13400F, yang dimana dia juga di range harga yang kurang lebih sama, yaitu di bawah atau sekitar $200 atau sekitar 3 jutaan kalau di Indonesia. Dan secara performa, yang pertama dia memiliki kurang lebih hampir sama dengan 7600X juga. Yang di sini bisa dilihat hanya sekitar selisihnya hanya 2 hingga 5% saja untuk perbedaan performanya. Dan bisa dilihat juga di situ ada Ryzen 5 5600X. Untuk persentalnya dia sekitar 85%, jadi tidak begitu jauh juga. Mungkin dibandingkan 7600 dia kalah secara 15%, tapi dia juga performanya juga menyamai dengan 13400. Nah, yang menarik di sini, kalau kita melihat dari harga, yaitu sekitar $180 dibandingkan $230, atau kita rupiahkan itu, kalau 7500F ini sekitar masuk sini ya dengan cukai, PPN dan lain-lain, itu mungkin sekitar 3,5 juta.
Sedangkan Ryzen 7600 itu juga sekitar 3.800.000-an. Biasanya untuk di awal-awal di Indonesia itu akan sangat mahal. Jadi menurut saya jangan dibeli dulu untuk CPU ini. Tapi untuk builder yang ingin memiliki PC baru dari awal itu memang disarankan untuk langsung merakit PC AMD AM5 atau kalau di Intel itu seri 13. Dan kembali lagi, ini hanya bisa dibeli secara global di PC pre-build. Dan kalau memang kalian tertarik untuk membeli prosesor ini, bisa membelinya secara online di AliExpress ya, harusnya di sana itu ada. Dan tak lupa, kalau dilihat dari segi performa dibandingkan dengan Intel, di sini juga tidak begitu jauh dengan 13600K. Memang dia secara lebih superior, tapi dia memiliki harga yang jauh, hampir 2 kali lipat juga, yaitu $180 berbanding $320. Jadi memang sangat tidak disarankan untuk membeli 13600K ini. Dan biasanya kalau Ryzen 5 ini 7500 ini cocok untuk disandingkan dengan motherboard budgetnya seperti seri AMD A620 yang dimana harganya tuh untuk saat ini video ini dibuat itu sekitar 1.600.000 dari ASRock. Biasanya ASRock itu paling murah, 1.700.000. Dan ini ada performa gamingnya dari Ryzen 5 ini. Memang secara overall dia tidak begitu jauh dengan CPU sebelumnya ya. Dan di sini katanya di Chinese retailer udah ada yang menawarkan yaitu sekitar $172 atau sekitar, kalau tanpa embel-embel pajak dan lain-lain, ini murninya hanya sekitar 2.500.000-an mungkin ya. Tapi mungkin kalau udah import ke sini itu bisa mencapai 3 juta importnya, mungkin 500 hingga 800.000, saya tidak tahu. Dan kurang lebih ya seperti itu. Di sini bisa dilihat, di sini ada Intel Core i5 6 core 12 thread juga. Ini hanya selisih 1 GHz atau 100 MHz, dan setelah itu selebihnya itu sama. Untuk yang kedua, ini kita akan kedatangan VGA baru. Bukan VGA baru sih, tapi model baru dari VGA Nvidia dari brand Colorful untuk seri RTX 4070, iGame Ultra Z, dan juga RTX 4060 Ti iGame Mini, dimana dia mulai memperkenalkan sistem kabel yang bisa disembunyikan di sebelah seperti ini nih. Dia memiliki sistem perkabelan yang cukup unik, dan memang harusnya mulai diterapkan oleh brand VGA yang lain. Nah, ketika biasanya VGA akan memiliki kabel PCIe di depan, memang cukup mengganggu, walaupun mungkin bisa diberikan kabel mode gitu ya. Tapi untuk VGA ini dia malah disembunyikan gitu. Jadi ini malah lebih cantik lagi, lebih bagus lagi untuk sistem builder seperti kebanyakan orang. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya, karena
kabel yang disembunyikan itu nanti akan ditutupi dengan backplate itu tadi, yang katanya backplate-nya entah magnetik atau memang bisa dibaut. Mungkin kita akan melihat. Nah, sebelum lebih akan tertutup seperti ini. Lalu dan dia juga tidak lupa dia si Colorful ini mengeluarkan 46 Ti versi mini ya. Ini cocok untuk builder di DIY yang suka mini ETX yang kecil-kecil yang mungil-mungil ya. Yang ketiga itu Acer mulai mengeluarkan Intel Arc A770 dengan VRAM itu 16GB, versi 16GB, yang dimana di Indonesia ini masih belum ada ya, yang versi 16GB yang masuk sini itu hanya 8GB untuk A770. Ini dia mengeluarkan VGA ini dengan harga $30 atau sekitar, ya kalau dirupiahkan sampai sini itu sekitar 6 jutaan rupiah. Dan bedanya 16GB dengan 8GB itu hanya di VRAM saja. Untuk spesifikasi yang lain itu sama. Dan perbedaan harga itu dari 16GB dan 8GB itu hanya sekitar $50 gitu. Itu sekitar hanya 1 jutaan lah, anggaplah 1 jutaan lah kalau di Indonesia itu. Dan ini menurut saya ini perbedaan VRAM yang cukup mencolok ini, menurut saya harganya lebih masuk akal gitu ya, dibandingkan VGA yang seperti 4060 Ti yang 8GB dan 16GB yang selisihnya itu bisa mencapai $100 itu. Harusnya Nvidia itu mengikuti sistem harga yang seperti ini yang lebih masuk akal untuk konsumen. Makanya RTX 4060 Ti yang versi 16GB itu kurang diminati, bahkan merek-merek AIB seperti MSI, Gigabyte, Asus dan lain-lain itu kurang peduli bahkan dengan VGA dari Nvidia tersebut. Bahkan reviewer pun nggak ada satupun yang diberikan model untuk direview gitu. Makanya mereka harus membeli atau bahkan menunggu lebih lama untuk dapat mereview VGA dari 4060 Ti. Kembali ke Arc 70 16GB dari Acer ini, dia memiliki tipe atau penamaan itu model itu dari untuk Phantom, namanya Phantom Gaming OC, dimana dia biasanya sesuai dengan namanya itu OC, dia memiliki kecepatan clock sebesar 2,2 GHz atau 100 MHz, lebih tinggi daripada referensinya ya, yang sekitar 2,1. Berita keempat ini, Asus merilis 4060 Ti yang 16GB versi Strix ya, itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan RTX 4070 biasa. Nah, ini menarik nih untuk orang-orang yang biasanya membeli VGA. Tidak semua yang lebih mahal itu lebih bagus ya, perlu dilihat lagi. Memang mungkin secara di atas kertas seperti itu, tapi tidak semuanya selalu seperti itu, berlaku seperti itu. Seperti di sini memang dia memiliki cooler yang bagus, bahkan bisa dibilang coolernya ini overkill ya untuk kelas VGA 4060 Ti yang hanya wattnya itu rendah. Bahkan saya bilang itu rendah karena hanya sekitar 150 watt aja dengan cooler yang masif seperti ini. Dan anehnya lagi, mengapa harus harganya itu lebih mahal daripada RTX 4070 yang biasa. Tidak hanya dari Asus, sebenarnya semua RTX 4060 itu
untuk sekarang itu bisa dikatakan overpriced dan jelek gitu kan secara harga, bukan karena jelek karena performa. Dan memang secara performa juga nggak jelek-jelek amat, tapi harusnya dari setiap generasi 60 ke 60 itu perbedaannya minimal harusnya 25% perbedaannya. Nah di sini 4060 itu dibandingkan 3060 hanya berbeda sekitar 10% gitu, dengan harga yang cukup mahal menurut saya itu. So bagi kalian yang ingin membeli 4060 Ti sebaiknya tidak usah membeli versi 16 GB. Tidak, itu juga menurut reviewer itu perbedaannya juga tidak signifikan gitu. Mungkin hanya dari 100 game yang dites, mungkin hanya ya bisa dikatakan hanya 5% aja yang bisa memberikan manfaat dari 16 GB ini, seperti game-game terbaru ya, khususnya seperti The Last of Us Part 1, terus Resident 4 Remake, dan juga Hogwarts Legacy, misalnya seperti itu. Selanjutnya ini ada rumor ya, di sini Intel Core i5 14400 akan diberikan spesifikasi seperti kurang lebih seperti ini. Jadi dia nantinya, nah ini dia spesifikasinya dari 14 generasi ke-14, tidak hanya i5 14400 tapi juga semua line up ya, mulai dari Core i9 9900 itu akan memiliki 24 core, 32 threads. Terus dia memiliki 8 P-core, P itu artinya performance, dan juga 16 E-core yang biasanya untuk hanya membantu, yang biasanya dia memiliki performa yang tidak begitu bagus juga, tapi cukup membantu ketika multitasking. Dan juga ada Core i7 14700, dia i9 14900K, yang tadi itu K, yang sekarang K, yang memiliki 24 core dan juga 32 thread juga yang sama, mungkin hanya beda di clock. Terus Core i7 itu 20 core dan 28 threads. Terus Core i5 14 600K itu 20 core 28 dan 28 threads. Dan i5 series 14600, 14500 dan juga 14400 dan 14400F itu memiliki konfigurasi yang sama, yaitu 14 core 20 dan 20 threads itu. Dan terakhir ada seri Core i3, tapi di sini masih masih misteri, belum ada rumah konfigurasinya seperti apa. Jadi akan menarik nih, khususnya yang Core i5 ini ya, udah mulai besar atau banyak itu jumlah core dan threadsnya, seperti 13 generasi 13 ini, 13 gen. Dan terakhir yaitu AMD merilis VGA terbaru, di mana dia dinamakan AMD Radeon RX 7500 GRI gitu, atau singkatan dari Golden Rabbit Edition mungkin. Dan secara dia dimana hanya eksklusif Cina ya, lagi-lagi eksklusif Cina. Dia memiliki konfigurasi 5120 cores, RAM-nya itu sebesar 16 GB, dan juga thermal boot power atau sekitar 260 watt.
Dan untuk harganya itu sekitar $50 atau sekitar 10 jutaan. Mungkin kalau nyampe sini tuh bisa mencapai 14-15 juta ya. Nah, di Indonesia tuh segalanya jadi mahal kalau masuk sini. Memang VGA ini harusnya dinamakan RX 7800 XT ya, harusnya. Entah mengapa ini dinamakan RX 7900 gitu. Dan mungkin ya menurut saya atau teman-teman reviewer yang lain, AMD itu ingin mengambil keuntungan dari penamaan gitu. Jadi kalau misalnya dinamakan 7800 XT, mungkin dia tidak bisa memberikan harga yang mahal gitu. Jadi kalau ketika embel-embel 7900, maka dia akan memberikan harga yang lebih premium karena embel-embel nama tersebut. Tapi ya terserah AMD sajalah. Kita sebagai konsumen harusnya bisa menilai ya, VGA ini harusnya dinamakan 7800 atau 7900 gitu ya. Dan dari slide presentasinya AMD sendiri, dia membandingkan 7900 GRE ini dengan RX 6800 XT. Dan lagi-lagi ini harusnya memberikan clue bahwa ini ya harusnya dinamakan 7800 XT, bukan 7900 GRE ini. Jadi harusnya itu lebih masuk akal, bukan? Tapi untungnya ini hanya eksklusif Cina. Entah mungkin kalau ketika ada di launch secara global dia jadi 7800 XT, kita nggak tahu gimana ke depannya. Dan ini bisa dilihat sendiri perbandingan spesifikasinya antara 6800 XT dibandingkan dengan 7900 GRE ini. Dia memiliki compute unit yang lebih tinggi, first gen versus second gen. Terus dia memiliki AI accelerator seperti VGA modern yang terbaru, memangnya harus memiliki AI accelerator gitu. Stream prosesornya 5120, gameblocknya 1,8 GHz sampai 1,2. Terus VRAM-nya juga sama-sama 16 GB, kecepatan memorinya itu 18 GB per second, dibandingkan dengan 6800 XT itu 16 GB per second. Untuk memori busnya itu sama-sama 256 bit, juga memiliki Infinity Cache walaupun lebih rendah 64 MB dibandingkan 128 MB pada 6800 XT, tapi dia memiliki Infinity Cache yang versi second gen gitu. Mungkin entahlah, mungkin lebih baik atau gimana. Untuk powernya tuh dia lebih hemat listrik ya, sekitar 40 watt selisihnya. Dia juga memiliki DisplayPort yang sudah di-upgrade ya dari 1,4A ke DisplayPort tipe 2.1 ya, bisa mungkin 16K. Dan juga dia memiliki hardware encoding AV1 ya, untuk para streamer atau video editing yang memerlukan AV1 sebagai encodernya. Ini sudah mulai banyak diterapkan di VGA terbaru. Ketika udah dicoba, di review atau ya dites, dia memang lebih lambat ya dibandingkan 7900 XT, tapi dia bisa lebih bagus daripada RTX 4070. Dan performanya itu diperkirakan tuh dibandingkan last gen ya, mungkin bisa menyamai atau sama dengan Radeon 950 XT. Ya, walaupun ini harusnya tetap dinamakan harusnya 7800 XT gitu ya. Di sini dia 4070 itu warna hijau, merah itu 7900 GRE ini, dan juga 7900 XT warna merah tua itu.
Memang dia di tengah-tengah antara 4070 dan juga 7900 XT gitu ya. Di Forza Horizon 5 Cyberpunk dia kurang lebih semuanya tuh sama polanya. Memang secara overall dia berada di antara 4070 dan 7900 XT. Dan kalau kita melihat performa dari 6950 XT itu kurang lebih ada di sini. Kita lihat dulu. Dia memiliki performa 6950 XT itu performanya tuh sama dengan RTX 3090 di sini. Dan dibandingkan dengan 6800 XT mungkin dia bisa selisih 14% ya, 15% lah dengan 6950 XT ini atau 7900 GRE ini. Dan dia masih lebih rendah performanya secara 15% dibandingkan dengan RX 7900 XT secara hanya juga sama lebih lambat sekitar 15%. Untuk sementara untuk AIB dari 7900 GRE ini baru hanya ada 3. Dan memang brand-brand ini brand yang hanya eksklusif mengeluarkan VGA dari AMD Radeon, yaitu ada Sapphire, Power Color dan juga XFX. Tidak seperti Gigabyte, MSI, Asus yang biasanya dia mengeluarkan dari VGA AMD dan juga Nvidia, dan bahkan mungkin mereka akan juga mengeluarkan VGA dari Intel ya mungkin. Sedangkan yang ketiga AIB ini biasanya hanya fokus pada VGA dari AMD. Dan ini kurang lebih perbandingan spesifikasi dari 7900 ini XT dibandingkan dengan RX 7900 GRE dibandingkan dengan RX 7600 dan juga RX 7900 XTX. Bisa di-pause untuk melihat perbandingan dari VGA ini. Dan kurang lebih begitu untuk hardware news kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka pada video ini, dislike atau enggak kalau tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.